Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita akan melanjutkan bab 3 sub C pada lanjutan yang kedua tentang lembaga-lembaga negara. Namun sebelumnya, jika subscribe kalian masih merah, silakan diklik untuk melanjutkan mengikuti materi selanjutnya. Lembaga-lembaga negara. Inilah diagram lembaga-lembaga negara di Indonesia dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Baiklah, kita akan jelaskan satu persatu. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Keanggotaan MPR terdiri atas A. Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, B. Seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah. Tugas dan wewenang MPR adalah sebagai berikut. A. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar tercantum pada pasal 3 ayat 1. B. Melantik presiden dan atau wakil presiden. C. Memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. D. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Pasal 8 ayat 2. E. Memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak. B. Presiden. Presiden memiliki kekuasaan sebagai berikut. A. Kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif yang dijalankan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Juga dalam pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. B. Kekuasaan presiden dalam bidang legislatif merupakan mitra DPR dalam bekerja sama untuk membuat undang-undang dan menetapkan APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. C. Dewan Perwakilan Rakyat. A. Fungsi legislasi ialah menetapkan undang-undang dengan persetujuan presiden. Fungsi anggaran ialah menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. C. Fungsi pengawasan ialah mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh presiden. A. Hak interpelasi ialah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintahan dalam menjalankan pemerintahannya. B. Hak angket ialah hak DPR untuk melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum. Sedangkan C. Hak mengeluarkan pendapat ialah hak DPR untuk menyampaikan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintah. D. Dewan Perwakilan Daerah. Tugas dan wewenang DPD. 1. Mengajukan rancangan undang-undang. 2. Membahas rancangan undang-undang. 3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. 4. Berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah.
Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas BPK ditegaskan dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. F. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki wewenang 1. Mengadili pada tingkat kasasi, ialah mengajukan perkara kepada Mahkamah Agung. Keputusan pada tingkat kasasi merupakan keputusan tertinggi dalam proses peradilan. 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 3. Memilih 3 orang hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi. 4. Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi. G. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaannya wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Wewenang Komisi Yudisial sesuai pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung atau anggota Mahkamah Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. H. Mahkamah Konstitusi. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. 2. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian anak-anak materi pada kali ini, semoga kalian bisa memahami. Jangan lupa baca pada buku paket dan buku yang direferensikan oleh guru kalian masing-masing. Selamat belajar, sukses selalu untuk kalian. Jangan lupa berbakti pada orang tua dan selalu mentaati agama dan kepercayaan yang kalian yakini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.